Halo semua, ketemu lagi di Inspirasi Kreatif. Hari ini saya mempunyai tutorial spesial tentang knitting. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat rajutan di tepi atau di sisi. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini saya memiliki contoh kecil yang bisa teman-teman lihat juga. Di situ ada perbedaan strukturnya. Jadi ada tekstur di bagian dalam dan di bagian samping. Jadi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat rajutan di tepi ini dengan berbagai variasi. Dan ini adalah contoh yang sudah saya buat. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah salah satu variasi yang saya gunakan. Dan di sini juga bisa teman-teman lihat ada bagian yang timbul, yaitu bagian di sampingnya. Dan di bagian atas ini atau di bagian jarumnya, ini adalah, jarak-jarak yang terbentuk dari hasil knitting saya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman punya seperti ini keuntungannya adalah ketika kita punya, beberapa pola seperti ini, di bagian tengahnya kan ada dari rajutan sebelumnya. Nah, di situ kalau misalkan teman-teman yang di bagian jarumnya itu terlalu longgar atau mungkin keluar jalur sedikit, bisa dirapikan kembali dan dikencangkan kembali dengan menggunakan bagian-bagian yang di tengahnya ini. Nah, jadi itu adalah fungsinya. Jadi semakin ke atas ini akan tetap padat rajutannya. Jadi jangan sampai khawatir kalau misalkan terlalu longgar, jadinya tidak bisa diperbaiki. Tenang aja, tetap bisa. Dan ini cara pembuatannya sebenarnya tidak terlalu ribet, tapi mungkin teman-teman yang baru buat knitting, ini akan menjadi hal yang baru untuk membuat rajutan di tepinya. Jadi kita akan langsung aja untuk membuatnya. Jadi saya akan beri contoh dulu untuk membuat satu variasi ini. Jadi menurut saya juga sangat cocok untuk membuat aksesoris. Dan ini kita letakkan di antara dua benang yang di luar sini. Jadi nanti kita pegang dari sebelah kanan, kita ambil. Dan berikutnya saya akan jelaskan juga bagaimana cara pengerjaannya supaya teman-teman bisa lebih jelas. Tapi basically ini pengerjaannya simple banget. Jadi ini juga cocok untuk teman-teman yang misalkan kalau mau bikin seperti taplak yang bagian sisi luarnya ada sedikit motif. Ya, jadi tidak rata sama gitu seperti yang di bagian tengah, tapi ada pembatasnya. Nah, ini cocok sekali. Nah, jadi ini adalah contohnya. Kita nanti ambil seperti ini. Kita letakkan di antara kedua bagian ini. Oke, jadi di bagian yang sisi luarnya. Dan kalau teman-teman lihat ini kalau saya balik juga sama teksturnya. Jadi depan belakang sama dan dia timbul memberikan efek 3D. Nah, jadi ini adalah salah satu variasi yang nanti juga akan berbeda dengan variasi yang lain. Ini adalah khususnya ada motif yang timbul di sini. Ya, jadi seperti ini. Dan dia tidak terlihat sama seperti tengah karena yang di samping itu terlihatnya dia vertikal, sedangkan yang di dalam itu dia terlihatnya horizontal. Jadi kita akan coba untuk praktekkan. Nah, ambil seperti ini, letakkan di antara dua benang yang paling luar. Nah, di sini kita ambil bersamaan keduanya. Ya, jadi jangan sampai salah, harus diletakkan di antara dua benang ini. Nah, kita ambil seperti ini. Jadi ditahan, kita tarik keluar. Nah, jadi ada di jarum yang sebelah kanan sekarang. Nah, lalu tinggal kita rajut dari kanan aja semuanya. Ya, jadi sisanya kita ambil seperti ini, pindahkan ke kanan.
Oke, semuanya. Nah, tadi kan awalnya kita punya 10 benang di jarum yang sebelah kiri. Nah, sekarang ini ada 11 karena tadi kita tambahkan satu. Maka dari itu yang kedua terakhir ini kita harus rajut bersamaan. Sehingga nanti kita mempunyai 10 lagi di jarum yang sebelah kanan. Ya, nah ini sekarang ada 11. Oke, jadi kita tarik aja, gampang. Kita tarik seperti ini. Diambil ke sisi kanan jarumnya. Nah, kalau kita hitung sekarang ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, kalau saya contohkan sekali lagi, kita letakkan di sini di antara kedua benang yang terakhir. Lalu kita pindahkan ke jarum yang di sebelah kanan. Lalu kita rajut kembali dari kanan sampai ke sisi akhir. Lalu nanti dua yang terakhir kita rajut bersamaan. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini jadi terbentuk sisi yang di sebelah kiri dan kanan. Nah, ini yang memberikan tekstur dari sisi yang timbul itu tadi. Jadi super simple, gampang banget. Dan ini di bawah tadi adalah rajutan yang sudah kita buat juga untuk dasarnya. Sehingga ini rajutannya juga cukup rapat. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan menggunakan variasi lainnya. Jadi kita di sini mempunyai bentuk simpul untuk sisinya. Jadi kalau teman-teman lihat ini sebenarnya lebarnya sama atau hampir sama, tapi tidak ada perbedaan dari segi timbul di sisinya. Nah, ini adalah simpul yang terlihat di sisi kiri dan kanan. Jadi dia kalau dari depan itu tidak begitu kelihatan dan dia tidak timbul memberikan efek 3D seperti yang tadi. Jadi benar-benar terlihatnya itu flat. Ya, tidak seperti yang ini. Nah, ini timbul kalau yang di atas benar-benar kita nggak kelihatan ada sisi yang kiri dan kanan kalau misalkan kita nggak lihat dari sisi. Ya, jadi seperti itu perbedaannya. Tapi ini cara pengerjaannya juga sangat mudah sekali dan ini memberikan tekstur yang berbeda juga. Kalau misalkan teman-teman mau memvariasikan. Dan ini tadi sisa benang yang di akhir itu kita ambil dari bawah seperti ini. Ya, jadi lihat ada lengkungannya. Ya, jadi berbeda dari yang tadi, tapi tetap ada ekstra di tengah-tengah ini. Kurang lebih mirip seperti yang tadi. Ya, jadi ini jangan sampai salah, nanti kita akan coba juga saya praktekkan. Nah, lalu yang di tengahnya kurang lebih sama. Jadi cuma perbedaan di sebelah kanan aja. Lalu di kiri juga ini masih sama, terlihatnya cuma satu benang seperti ini. Ya, jadi kalau dilihat dari depan benar-benar nggak kelihatan sama sekali kalau kita punya sisi yang berbentuk simpul. Nah, sekarang kita coba. Kita ambil, pindahkan dulu ke jarum yang kanan. Ya, ini sudah di kanan seperti ini. Lalu ini tinggal kita pindahkan saja. Seperti yang tadi. Ya, jadi dari kanan dipindahkan. Dan ini juga teman-teman harus ingat bahwa kalau bisa bikin yang sisi kiri dan kanan ini, jangan sampai melebihi panjang jarumnya. Jadi kurang lebih sepanjang jarum tapi jangan juga sampai ke ujungnya. Karena nanti akan tidak padat rajutannya
atau terlalu longgar. Jadi usahakan benar-benar tidak terlalu besar membuatnya atau mencari jarum yang ukurannya lebih besar. Nah, ini tadi saya sudah pindahkan semuanya. Tinggal satu lagi. Nah, seperti ini. Ini sudah pindah semua. Oke, lalu tinggal ditarik seperti ini. Nah, jadi itu adalah caranya kenapa kita punya di sebelah kanan ini yang bentuknya seperti ada loopnya. Ya, bisa dilihat di sini. Kita ambil lagi, pindahkan. Nah, jadi ini variasi yang kedua yang teman-teman lihat. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan satu variasi lagi. Nah, sebenarnya nih kalau teman-teman lihat antara yang pertama dan yang kedua atau kedua dan ketiga, kedua dan ketiga lebih tepatnya tidak ada begitu perbedaan yang signifikan. Bahkan tidak terlihat di mana perbedaannya kalau misalkan dilihat seperti itu. Perbedaannya adalah kita cuma pindahkan aja lalu kita kaitkan seperti ini, seperti yang tadi. Ya, jadi benar-benar variasinya itu sangat sedikit aja, cuma di bagian depannya. Dan mungkin kalau teman-teman lihat dari depan, tidak tahu kapan berpindahnya ke variasi yang berikutnya. Nah, jadi benar-benar halus sekali bedaannya. Nah, seperti ini. Yang benar-benar signifikan terlihat adalah yang satu, variasi satu, dan sisanya. Jadi kalau teman-teman perhatikan seperti ini, memang yang timbul itu cuma yang pertama. Dan dari segi lebar sebenarnya ini tidak begitu signifikan bedanya. Jadi kurang lebih masih di panjang yang sama, kurang lebih 5 cm. Hanya tadi teksturnya aja yang teman-teman lihat berbeda ya dari sisi samping. Again, kalau misalkan teman-teman lebih suka tidak ada yang timbul, cocok seperti ini. Misalkan saya buat di samping sini simpul, berwarna-warni. Nah, ini lebih jelas terlihat. Kalau misalkan saya gabungkan seperti ini bisa lebih jelas terlihat gabungannya nanti. Atau paralelnya itu lebih jelas. Ya, jadi seperti ini. Ini cocok sekali misalkan teman-teman mau bikin alas atau mungkin bikin aksesoris shawl seperti itu, bisa juga menggunakan metode ini atau variasi knitting ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah bosan dengan merajut yang biasa, bisa mencoba juga menggunakan teknik knitting ini. Dan dicoba juga untuk memvariasikan sisinya supaya tidak terlihat monoton dari segi rajutannya. Jadi semoga teman-teman suka dengan tutorial hari ini. Jangan lupa seperti biasa untuk menyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Inspirasi Kreatif. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!